Lebih baik orang yang ahli maksiat tapi selalu merasa khawatir dan hina dengan kemaksiatannya daripada orang yang ahli taat tapi selalu merasa sombong dengan ketaatannya. Cek. Ujian itu dekat sekali dengan prasangka. Bahkan dalam banyak ayat, beberapa ayat Allah tuh menyindir manusia itu terlalu cepat memberikan kesimpulan tentang apa yang tidak dia ketahui. Coba lihat abang kakak surat Al-Fajr ayat 16 dan 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Ada kata-kata akramahu wa na'amahu. Akrama wa na'ama ini barometernya siapa? Kalau pakai kacamata kita, saya berani jamin pasti salah terus kita ngelihatnya. Karena ada orang nikmatnya tuh ya makan singkong rebus di tepi sawah sambil berkipas-kipas gitu, pakai topi capilnya tuh, bagi dia sudah nikmat. Beberapa kali saya ketemu sama orang-orang yang standar bahagianya kecil. Tanya, bang, apa bahagia bang? Dia bilang kalau ada duit 100.000 di kocek saya di hari Ahad, maka saya sudah bahagia sekali, kata dia. Jadi ini kemarin dapat ilmu bagus dari Tuan Guru. Abang kakak lihat lingkaran ini ya. Sesuatu yang sudah sampai di puncak atas, sudah sampai di atas. Ini karena saya sering gambar di sini, yang sini tidak lihat. Nah kita lihat sekarang ya sini ya. Nih, ini lingkaran abang kakak. Kalau orang itu sudah sampai di atas, maka tidak punya pilihan kecuali turun, ya kan? Nah, banyak orang merasa sudah di atas, padahal lingkaran yang dia naik masih lingkaran kecil. Jadi gini, aku nih juara. Di mana juaranya? Di Pontianak. Oh, iya, maka saingan kau Parit Wagata, Parit Jiusen, Parit Semben, pergi, Parit Demang. Semua parit-parit tuh saingan kau semuanya. Karena kau memang juara Pontianak, juara kampung. Keren. Ya standar Pontianak udah keren, bagus. Maka supaya ndak cepat sombong, besarkan lagi lingkarannya. Dengarkan baik-baik kalimatnya. Lebih baik orang yang ahli maksiat tapi selalu merasa khawatir dan hina dengan kemaksiatannya daripada orang yang ahli taat tapi selalu merasa sombong dengan ketaatannya. Sampai sini paham enggak? Lebih baik orang yang ahli maksiat tapi selalu merasa khawatir dan hina dengan kemaksiatannya daripada orang yang ahli taat tapi selalu merasa sombong dengan ketaatannya. Cek, dipotong sama editor, tukang sunat. Di-upload, naik jadi video. Di screenshot lah sama orang-orang yang cari pembenaran. Kata-kata yang sangat indah ini sebenarnya dulu dipakai oleh ahli taat. Jadi yang ngomong gini ini orang yang soleh untuk menasihati dirinya sendiri agar tawadhu dan menjaga hati. Tapi hari ini kata beliau penulis ini, kata-kata ini dipakai tidak pada tempatnya, justru dipakai untuk menilai orang lain dan gak tepat sasaran. Paham gak maksudnya ini? Dia ini jago maksiat, mabuk, nyekek botol, berjudi, zina dan segala macam. Terus dia bilang apa? Lebih baik aku maksiat, tapi aku daripada kau ke masjid terus, hati kau busuk. Paham maksudnya? Tidak paham, tidak apa-apa kok. Memang nanti biar Bang Isbul aja yang jelaskan nanti ini. Ini gila hari ini dunia persilatan nih, terbalik-balik. Ini kalimat yang lebih parah jika kata-kata ini dipakai oleh ahli maksiat untuk membenarkan kemaksiatannya. Jadi ketika dia berbuat maksiat agar tidak disalahkan, dia mencari pembelaan dengan cara menunjuk orang lain. Kita yang ahli maksiat bukannya merasa hina, malah mulai menyalahkan orang taat yang sombong dan merendahkan mereka. Gak cukup hanya dengan berbuat maksiat, malah menuduh hati mereka sombong. Tuduhan itu adalah bentuk kesombongan itu sendiri.
karena kita merasa lebih baik daripada orang taat itu. Seolah-olah kita mengatakan, sayalah ahli maksiat yang merasa khawatir dan hina atas kemaksiatan saya, dan dialah yang sombong dengan ketaatannya. Intinya, sadar atau tidak sadar, kita malah ingin meyakinkan orang lain dan diri sendiri bahwa kita yang bermaksiat ini lebih baik daripada orang lain. Ini kan celaka ke-12. Bagaimana hendak sudah maksiat, sombong lagi, bertuah raya. Ya Allah, janganlah Engkau hiasi pada diri kami ini segala bentuk maksiat, kefasikan, kefuran. Buatlah diri kami membencinya. Allahumma karrih ilainal fusuqa wal isyana wal kufra, dan izinkan kami menjauhinya, dan hiasilah kami keimanan, ketaatan pada hati kami, dan buatlah kami mencintainya agar kami mengamalkannya. Ini fahmun salim. Jadi ada orang beramal soleh, taat sekali luar biasa, tapi ya tawaduknya juga luar biasa. Itu berarti dia fahmunnya dengan kolbunnya sinkron. Di sisi lain abang kakak, kiri atas dan kanan kiri bawah, ada orang-orang yang kolbunnya sakim. Mana kolbun sakim? Hati yang berpenyakit, hati yang busuk. Ini tidak bisa dinilai pakai penampilan luar hari ini. Orang amat sangat mudah tertipu dengan penampilan luar. Maka kalimat tadi kan, misalnya ada orang yang sudah nutup aurat, sudah alim, sudah soleh. Begitu ada ketemu orang yang belum misalnya nutup aurat atau belum soleh banget, dia mengatakan, ya enggak apa-apa kak, semoga kakak dibimbing Allah. Sangat lembut lisannya bertutur kata sama orang, karena ada kebertahapan dalam dakwah, kebertahapan dalam dia mungkin mengenal Allah. Seperti saya pernah ketemu sama abang-abang yang masih ngerokok. Ini tidak untuk cerita pembenaran ya, tapi abang-abang ini saya bilang, bang, abang boleh ngerokok, saya bilang, tapi nanti asapnya ditelan ya, saya bilang. Ketawa lah mereka. Habis itu saya kasih, kan mereka habis makan, saya jamu makan, saya jamu makan, habis itu saya kasih buah. Saya tahu orang habis kalau orang ngerokok tuh habis makan gelisah. Maka saya kasih buah. Itu sampai anggur, sampai buah yang asam-asam dimakan semua sama mereka. Di sisi lain mau dengarkan ngobrol-ngobrolnya, tapi di sisi lain mereka juga gelisah pengen ngerokok. Satu-satu udah check out dah. Udah keluar-keluar izin, Ustaz ke toilet, Ustaz. Iya paham saya bilang. Yang lain ini masih bertahan, termasuk induknya. Ketuanya masih di situ. Dia bilang, Ustaz, kami nyerah lah, kata dia. Ngaku nyerah, kata dia. Dia tahu mereka tahu saya sedang apa bahasanya? Bukan ngeprank, sedang ngerjain mereka. Sedang ngusilin mereka, lalu bilang, Ustaz kami nyerah. Tapi Ustaz kata, untuk informasi aja, kami sudah ninggalkan 2 asap. Tinggal 1 asap ini yang belum bisa kami tinggalkan. Belum Ustaz, bukan tidak bisa, belum bisa. Doakan Ustaz, semoga kami bisa segera meninggalkannya. Nah itu saya bikin sadar. Mereka bilang, kami sudah ninggalkan 2 asap. Saya tanya, asap apa bang? Saya bilang, pertama asap sabu, yang kedua asap ganja. Itu dulu barang biasa Ustaz bagi kami. Tapi hari ini dua-duanya sudah kami tinggalkan. Tinggal asap tembakau inilah yang belum kami bisa tinggalkan. Coba cerita ini di screenshot, lalu dijadikan pembenaran. Nanti ketemu sama saya, Ustaz saya sudah ninggalkan 2 asap. 1 asap obat nyamuk, yang kedua asap knalpot motor gitu. Jadi abang kakak, betapa liarnya urusan hati, dan ini berdampak pada urusan pemahaman. Memahami dunia, memahami ujian-ujian Allah, memahami fase-fase kehidupan dalam rumah tangga, itu benar-benar perlu ilmu abang kakak. Makanya ibadah paling panjang di dunia ini adalah belajar. Pantas kalau malaikat itu mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Coba kita lihat lagi kalimat qalbun sakim. Hati yang sakit ini Abang Kakak akan memunculkan pemahaman yang sakit. Banyak orang yang akhirnya salah faham tentang Allah itu. Sebagaimana dia mengatakan kalau Allah memberikan nikmat, memuliakan saya dan kasih saya kenikmatan, maka Allah sudah memuliakan saya. Tapi begitu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, diuji dengan satu aja ujian, disempitkan atau dibatasi rezekinya, langsung dia bilang Allah ini menghinaku.